Surgawi, terima kasih. Sebentar hamba-Mu untuk dipersiapkan menyampaikan pesan-Mu. Kesaksian sudah kami dengar dari Ibu Ita dan juga suaminya. Bagaimana Engkau mengubah kehidupannya, bagaimana Engkau memberikan hadiah yang terbesar bagi mereka. Terima kasih. Semua ujungnya adalah mahkota kehidupan yang Kau sudah sediakan, yang Kau sudah siapkan sebelumnya untuk kami anak-anak-Mu yang mengasihi Kau untuk bisa menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan. Bicaralah, sampaikan isi hati-Mu. Kami semua siap mendengar. Engkau Allah yang beracara, berdaulat penuh atas tempat ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom, silakan duduk. Kesaksian yang luar biasa. Kenapa saya tadi tanya berapa lama Ibu Ita bertahan dari pukulan ya? Tadi kan setiap hari berarti bertanding tinju. Ini luar biasa, saya banyak mengonseling KDRT, tapi nggak separah ini. Mohon maaf Pak, Pak siapa ini? Pak Aldo, Pak Albert. Tiap hari tidak ada pukulan, setiap hari pasti pukul Pak. Karena setiap kita ngomong emosi aja bawah. Setiap kali ini tangan muskul. Kalau ada maunya aja baik. Coba bayangin. Kalau ada maunya, baik. Jadi Bapak Ibu Pak Uma yang terkasih, kalau hanya dimaki, kalau hanya mungkin ya ditegur, udah kesinggung. Ini bukan ditegur lagi loh, ini dihajar. Ya, dan bagaimana Tuhan mengubah baik Bu Ita yang belum kenal menjadi kenal, kemudian Pak Albert juga dari yang keras, ya kan, yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang gak benar, manusia lama. Tuhan ubah. Efesus 4 ayat 22 sampai 24, manusia lamanya pelan-pelan singkir. Benar-benar bertobat ya Pak, sudah tidak ada pukulan lagi. Mohon maaf loh ya, gak ada ya. Jadi sejak bertobat sampai sekarang, kalau sakit Bapak yang mijit. Wih, luar biasa Tuhan. Ini Tuhan yang membela. Siapa sangka, ya kan? Pembelaan Tuhan dahsyat, luar biasa. Dan Bapak melakukan itu karena perasaan bersalah atau apa? Mohon maaf ya. Enggak kan di Tias Jati ada itu statement. Oke. Istri kita nggak hadiah cerita dari Tuhan dan istri kita nggak hadiah cerita itu dari kita ya. Jadi Amin. saya harus merawat dan menyayangi saya. Amin. Ya, jadi solusi semuanya. Yang pertama Yohanes 3 ayat 16. Kasih itu yang menjadi modal. Ya. Dari kasih yang Tuhan curahkan kepada Ibu Ita, itu pelan-pelan mengalir, nyetrum, Pak. Jadi mau mukul, nahan. Akhirnya penguasaan dirinya bertambah. Yang nggak habis pikir 16 tahun ya tadi kamu hitung ya. Sejak terima Yesus, Ibu Ita harus masih mengalami pukulan demi pukulan selama 16 tahun. Teman saya, ya kan, nggak diapa-apain, hanya ditinggal. Kok lama sekali Pak, ya kan? Nggak ada pukulan, kata-kata juga begitu. Ini perlu diundang supaya orang-orang ini belajar dari Bu Ita dan Pak Albert. Ya, jadi nggak ada kebetulan. Maka saya waktu komunikasi, Tuhan bilang ini bagus, ini tepat. Dan memang hari ini semua diberkati, amin ya. Jadi kalau kita flashback oma-oma ini kan sudah usianya 80 gini ya. Masa-masa dulu waktu menikah ya kan, nggak akan ngalami ini. Coba ya, tapi semua oleh karena kasih karunia ya, yang mengubah, yang membuat Pak Albert itu bisa memiliki kasih. Maka selalu saya ngomong di dalam konseling, modalnya cuma kasih. Masukkan kasih lebih Tuhan, beri aku kasih lebih. Supaya apa? Supaya bisa mengasihi, supaya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih. Tuhan juga memberkati
Bu Ita Pak Albert sekeluarga dan setia di dalam pelayanan dan selalu dimanapun kau diutus menyatakan kebaikan kemurahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan, terima kasih. Ini juga ada Bunda Isya sama teman-teman, juga ada orang-orang yang baru di sini. Saya ucapkan selamat datang. Ya, oke, baik. Kita akan masuk. Kenapa temanya pas mahkota kehidupan? Karena Pak Albert dan Bu Ita juga pengen dapat, betul nggak? Semua pengen dapat mahkota ya, Bunda Isya, semua di sini. Itu mahkota itu artinya pemenang. Kalau kita menang, kita dianugerahkan mahkota sebagai wujud bukti sebagai pemenang. Kita sudah pemenang belum? Hah? Sudah atau belum? Atau masih? Sudah, di dalam Kristus kita semua pemenang. Amin. Kematiannya itu membuat kita menang. Kebangkitan Kristus membuat kita lebih dari pemenang. Kenaikannya membuat kita menang di atas segala-galanya. Katakan itu, amin. Nah, mahkota itu disiapkan kepada mereka yang sudah jadi pemenang, amin. Yang sudah melewati pertandingan mencapai garis akhir, betul nggak? Pemenang atletik, maraton, semua dapat hadiah setelah menyelesaikan pertandingan. Lah kalau nyerah di tengah jalan ya nggak dapat, ya. Tapi tadi dikatakan jatuh bangun bahkan mau cerai itu manusiawi. Tapi betul-betul Tuhan sudah menetapkan menyelamatkan Ibu Ita, ya kan? Sehingga dari Ibu Ita menyelamatkan Pak Albert. Ini rancangan dan rencana Tuhan, ya, yang tadinya kita nggak ngerti, betul nggak? Kan kalau kita mau menikah kan cari pasangan yang hobinya sama, bibit, bobot, bebek. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada jaminan. Maka yang menjamin apa? Kedewasaan rohani kita, gitu loh. Maka setiap orang mau menikah nggak mungkin anak-anak kan di bawah umur harus enggak begitu. Rohnya meskipun jasmani fisiknya dewasa, ekonomi mapan, ya kan mental, tetapi kalau rohnya itu masih anak-anak, nah seperti yang terjadi, ya kan, rumah menjadi ajang pukul memukul, betul nggak? Nah terus anak-anak gimana? Mohon maaf ini sedikit. Anak-anak kan kena pengaruh, Pak. Nah kan pasti niru, papa mama saya sering pukul-pukulan, berarti nanti saya juga bisa mukul. Seperti Pak Albert kan lihat papanya biasa mukul, ya kan, dan biasa dipukuli waktu kecil. Jadi ini pelajaran, maka hati-hati Bapak Ibu. Opa-oma kalau punya cucu, ya itu kesempatan untuk melayani cucu-cucunya. Ya, jadi mungkin orang tuanya sibuk, dititipkan, haleluya. Jangan, aduh saya pengen happy-happy, ada cucu lagi, gua gak bebas. Salah. Ada rencana Tuhan di balik itu, betul? Beri yang terbaik kepada cucu. Mungkin aku tidak memberi mendidik anakku, ya karena aku juga belum kenal Tuhan dulunya, betul? Sehingga, nah sekarang aku sudah kenal, aku mau didik anakku, betul nggak? Aku mau ajari anakku untuk mengenal Kristus. Karena itulah modal bekal mereka, bukan harta warisan. Harta bisa habis, betul nggak? Deposito bisa ludes, betul nggak? Apalagi zaman sekarang judi online ini, ada satu teman 2M hilang dalam waktu 2 hari. 2M, bukan 5 juta, bukan. Iya Pak Udin, ini bener 2M habis Pak dalam waktu 2-3 hari. Ludes, ini fakta. Dan banyak yang lain-lain. Ya karena tidak punya dasar. Kristus jadikan dasar pondasi rohani kita. Maka setiap langkah kita dipimpin Roh Kudus, setiap langkah kita sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, bagi orang yang hidupnya berkenan, yang selalu hidup benar dan kudus. Oke, baik, kita akan masuk ke sini sekarang. Kita baca ayatnya dari Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah atau diberkatilah orang, apa saudara, yang bertahan dalam. Nah, apa yang dialami Ibu Ita? 16 tahun
Ditambah lagi ya, awal-awal 3 tahun sudah neraka, betul kan? Berarti totalnya sampai dia Pak Albert berapa? 19 tahun, iya betul, 16 ditambah 3. Siapa yang kuat? Saya punya satu anggota Ibu Masih Roro, sama Bu. Pada saat dia hamil, ditendang sama suaminya, dia baru masak di depan wajan. Tahu wajan ya? Wajan itu tempat goreng itu loh. Minyaknya itu masih, dia bilang, saya ingat Pak Kurniawan, saya baru goreng ikan. Tiba-tiba suami saya maki-maki marah, saya ditendang das. Kalau bukan Tuhan yang menahan, dia sudah masuk di dalam wajan itu. Loh jelas dong, dia lagi hamil kan nggak bisa, kondisi lemah. Dia lagi goreng, maki-maki suami, tendang langsung das. Ya, lah kan jadi ikut digoreng juga. Tapi dia bilang, Pak Kurniawan, ada sesuatu yang menahan saya. Padahal tendangan suami saya, suaminya itu TNI, tentara militer lah. Bayangin aja, bukan orang biasa nendang mungkin, meskipun orang biasa kalau orang lagi hamil, orangnya kecil, pasti kepental. Ini militer, jadi bisa dibayangkan. Dan pukulan itu juga sama. Ini 19 tahun ya. Kalau dia, kalau nggak salah, ya lebih lama dikit, 22 tahun. Akhirnya suaminya benar-benar mengalami perubahan. Amin. Ya, tapi kalau setiap hari, mungkin ini rekor. Ini saya lagi kumpulkan ini ya, rekor. Ya, loh enggak, karena penting. Saya mau undang untuk kita jadi belajar. Siapa yang bisa bertahan ini? Nah, ya. Orang yang bertahan dalam pencobaan, katakan, masalah demi masalah adalah sarana yang Tuhan pakai, pencobaan dan ujian. Sebab apabila ia sudah tahan uji, tahan banting, ya, jadi dipukuli itu seperti sudah biasa. Akhirnya Tuhan, mohon maaf, ketika dipukul lama-lama sakit, masih terasa sakit atau lama-lama udah kebal? Ya, sakit. Saya pikir gini, mohon maaf loh, saya pikir Tuhan melindungi. Jadi rasa sakitnya pelan-pelan berkurang. Saya pikir, ya maaf ya, saya kan manusia. Jadi tetap sakit ya. Saya speechless kalau gini. Kita ditampar aja sakit. Ini dipukul, ditendang, komplit tadi. Tapi bagaimana Tuhan mengubah? Ya Pak Joni ya, yang dialami ini, coba kita refleksi diri, kita cek keluarga kita, kehidupan kita sehari-hari. 19 tahun ya, mengalami pukulan demi pukulan. Bayangkan ya, tapi beliau ada di sini dalam keadaan sehat, betul ya, dalam keadaan sukacita. Dan Pak Albert juga diubah oleh Tuhan. Dan unik cara Tuhan mengubah yang sering kali tidak terpikir. Tapi satu hal yang kita bisa tangkap, solusi adalah dari firman. Tadi Pak Albert juga bilang, hey, kasihilah istrimu, ya kan, harus kamu perlakukan baik. Itu menyadarkan dia, dan Tuhan bekerja terus, sehingga dia membalas semua perbuatan-perbuatan yang lama dengan mengasihi. Karena kasih itu yang pertama diberikan kepada Ibu Ita, dari kasih itu mengalir, maka Pak Albert mengalami perubahan. Tapi luar biasa Bu, 16 plus 3, 19 tahun. Hampir tiap hari ya merasakan. Oke. Tahan uji, ia akan menerima mahkota. Di mana mahkota itu akan kita terima Bapak Ibu? Di mana? Di surga, bukan di sini. Janjinya sudah diberikan, tapi nanti kita menerima ini di surga. Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi bayangkan, dari gak kenal apa-apa, tapi dia rajin datang di komsel, dia rajin berkomunitas, itu kata kuncinya. Maka jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan persekutuan-persekutuanmu, perkumpulan-perkumpulan, supaya Tuhan bisa menyatakan melalui berbagai komunitas ini, sehingga dia merasakan kasih. Bagaimana Pak Albert yang dulunya tadi sudah dikatakan bisa diubah karena salah pergaulan, karena lingkungan.
Bagi Tuhan bisa ubah. Kamu mau lingkungan dari manapun, aku bisa ubah, betul nggak? Aku yang mengubah, aku yang membuka, aku yang menutup, aku yang meninggikan, aku yang merendahkan. Ini kuasanya. Kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ada 3 makna. Saya nggak usah lama-lama, poin-poin aja. Yang pertama, makna meraih mahkota kehidupan, kita harus mampu bertahan di dalam ujian. Ya, dalam segala hal. Tuhan, Engkau pegang kendali atas hidupku. Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidupku. Gerak-gerikku, pikiranku, tindakanku selalu dimonitor oleh Tuhan. Masalahnya kita nggak bisa ngerem. Mohon maaf tadi Pak Albert, jangan dikasih duit ludes minta lagi. Kenapa? Karena kedagingannya menguasai dia. Ya, jadi kedagingan itulah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi jauh. Karena Allah itu roh, sekali lagi. Roh kita dan roh Allah itu harus bersekutu. Itu intinya. Maka Markus 1 ayat 35, Yudas 1 ayat 20 itu paket. Baca, renungkan, resapi, hayati dan lakukan. Oke? Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Akan kasih minum. Akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Paulus itu mengalami siksaan, penjara, disesah, penderitaan terus-menerus. Kenapa dia kuat? Bahkan dia bermegah di dalam kesengsaraan yang akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menghasilkan tahan uji akan menghasilkan apa? Pengharapan. Baca kitab Roma. Amin. Saya ngalir aja sudah ya. Ini sehingga ada pengharapan. Ya, meskipun yang dialami oleh ibu kita ini sangat berat. Sangat berat. Tapi masih ada pengharapan. Amin. Karena dia berkomunitas orang-orang yang menyupport, membangun rohani, betul nggak? Bukan yang sebaliknya. Maka saudara harus memilih komunitas yang sehat, komunitas yang mau membangun sesama saudara iman kita. Ya, jelas ini ya. Nah ini. Malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ini. Jadi yang tadinya sudah gak ada harapan, udah gak mungkin. Seringkali begini ya, kamu gak mungkin berubah dah. Itu salah. Minum Bu, minum dulu. Kalau kita ngomong anakmu seperti ini, sampai kapanpun ya gak salah. Cabut kata-kata. Maka selalu doakan, cabut semua kata-kata sumpah serapah kita. Cabut semua kata-kata kutuk kita, kata-kata negatif. Bodoh kamu ya. Padahal cuma ngomong dong. Itu ditangkap oleh setan, dilaporkan kepada Tuhan. Tuh mulutnya masih ngatain. Jadi anak itu mau berkembang bisa nggak? Jawab. Nggak bisa. Karena apa? Karena kena kata-kata orang tuanya. Demikian juga pasangan suami istri. Kalau caramu begini, habis kita akan jadi miskin. Nah jangan, cabut kata-kata itu. Itu salah satu bagian karena saya banyak melepas. Cabut semua pikiran kita. Maka doanya gimana? Tuhan ampuni kata-kataku, pikiranku, tindakanku yang sengaja maupun tidak sengaja, yang aku sadari maupun tidak aku sadari, yang aku ingat maupun gak ingat, ampuni. Ketika kita katakan semua sebelum tidur, iblis tidak bisa mengganggu kita. Tuhan, loh dia sudah minta ampun. Oke Tuhan pamit ya, gitu dia. Tapi kalau kita lupa doakan itu dan iblis ambil, itu dia curi sukacita kita, damai kita, dia laporin. Semakin banyak laporan, mohon maaf, artinya apa? Semakin kita kehilangan sukacita. Ngerti saudara? Karena kata-kata kita kasar, karena kata-kata kita penuh dengan kutukan dan sumpah serapah. Cabut semua. Tapi jangan diulangi lagi, udah dicabut besoknya ulangi. Ini gak bener ya kan? Nah itu jadi kebiasaan Bapak Ibu.
tapi minta Tuhan yang mengerjakan, baru beres. Ya, bukan kita, bukan usaha kita, bukan kita ke psikiater, bukan kita ke psikolog, bukan kita ke pokoknya tidak akan bisa menyelesaikan, hanya Tuhan sumber yang bisa menyelesaikan setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Amin ya. Jadi jelas. Oke, kita lanjutkan. Jadi bagaimana kita bertahan? Ya ini, penderitaan itu menimbulkan ketekunan. Tekun berdoa, tekun menyembah, tekun mencari komunitas yang baik, ya kan? Seperti cara Tuhan kepada Ibu Ita dan Pak Albert, sehingga komunitas yang lama itu hilang. Tinggalkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 sangat jelas. Jangan dengarkan nasihat orang fasik. Jauhilah kumpulan para pencela. Orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang ngomongnya nggak karu-karuan, tinggalin. Ya, ini jauhi mereka. Tinggalkan komunitas lama kita, mungkin suka judi, minum-minuman, ya kan, tinggalin. Dan di situ Tuhan mulai bekerja. Roh Kudus dengan firman akan memimpin langkah kita untuk kita memiliki kerinduan akan firman. Maka perintahnya renungkan firman-Ku siang dan malam. Ya, renungkan. Jangan lupa perkatakan Tauratku, Yosua 1 ayat 8. Tapi renungkan siang dan malam sehingga engkau bertindak hati-hati di dalam setiap tulisan yang ada di Taurat. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau amin. Itu semua ada di Alkitab. Oke. Yohanes 3:16. Nah ini tadi, itu ayat yang muncul pada saat Ibu Ita waktu sembahyang, ya kan? Datanglah sesosok putih terang, nggak pernah melihat terangnya, pernah beda ya. Tapi damai kan? Nah itu. Jadi beberapa orang tanya ke saya, Pak, saya juga didatangi loh. Siapa yang datang? Putih. Hati-hati, putih itu bisa kunti juga, yang menyamar. Enggak loh, serius, jangan ketawa. Ini serius. Iblis itu nyamar. Saudara matanya disiram, saudara melihat, wih seperti Yesus cahayanya. Padahal bukan. Ya, caranya gimana? Nah ini. Maka kita peka dengar suaranya. Iblis bisa menyamar meniru perkataan Yesus. Iblis bisa nyamar meniru perkataan Roh Kudus dan Bapa. Maka saya pernah ngomong, ayo kita belajar membedakan. Yang ini yang ngomong suara Roh Kudus, suara Allah Bapa, atau suara Yesus Tritunggal. Betul kan? Supaya apa? Supaya iblis itu mau memutarbalikkan firman. Iblis itu mau menipu muslihatnya dengan muter balik firman. Di mana Hawa jatuh juga karena iblis yang muter balik firman. Sekali-kali nggak mati, enggak loh, nggak boleh, enggak. Dan bukan sekali dua kali, itu bertahun-tahun. Didatangi lagi, diajak ngobrol, ya kan. Pada saat iblis itu tahu jam-jam berapa Hawa nganggur, jam-jam berapa Adam selalu bersekutu dengan Allah, ngerti? Jadi si Hawanya agak terpisah. Disitulah targetnya. Dia masuk, dia ngerayu, dia goda, akhirnya jatuh. Amin saudara. Ya, oke. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, namun beroleh hidup apa? Ini yang tidak bisa nilainya, tidak ada betul ya Pak Albert ya. Kalau tidak ditangkap, sorry ya, saya katakan Pak Albert juga ditangkap melalui istri, ya kan? Kalau tidak, katakan kalau sampai terjadi perceraian, tidak akan ada sampai sekarang, betul nggak? Tetapi keputusan perceraian dari daging kita, daging manusia. Tapi Tuhan bisa menahan. Tuhan bisa menahan supaya tidak terjadi yang namanya perceraian. Ya, intinya jadi semua ketika Tuhan persatukan, proses mempersatukannya setengah mati. Maka selalu saya ngomong, masuk ke pernikahan siap-siap masuk bengkel, kaget loh. Kita kan mau bahagia Pak, kok suruh masuk bengkel? Saya tanya, emangnya lu udah baik? Pasanganmu udah baik belum? Kenapa harus di bengkel loh? Yang saya maksud bengkelnya Tuhan.
Mobil kalau rusak, betul nggak? Perlu perbaikan nggak? Pasti pergi ke bengkel yang memproduksi Toyota, cari bengkel Toyota, betul nggak? Jangan mobil Toyota ke bengkel Honda, ya salah apa? Selalu saya ngomong, bahagianya itu nggak banyak, dalam arti kedagingan kita makin lama makin diproses, makin dihilangkan. Kebahagiaan itu ketika kita mengenal kasih Allah lebih dahulu, maka hubungan pasangan suami istri itu akan menjadi baik. Yang suka ribut, yang suka cerewet, ya kan, itu pelan-pelan menyadari semua oleh karena Roh Kudus, karena dia diutus sebagai menginsafkan dunia ini. Jadi semua yang peran apa pekerjaan tuh Tuhan. Amin ya. Begitu besar. Maka setiap orang percaya kalau tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukti kasih Allah sempurna dan tidak terbatas. Tidak terbatas kasihnya. Ya, ini. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Oke, ada yang lagi 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ketika penderitaan, ketika kita merasakan sakit, itu ini loh. Memang aku sakit karena manusia lemah. Aku manusia terbatas, banyak yang gak tahu ya Tuhan. Kita di dunia ini dibatasi ya, dibatasi oleh umur, betul? Dibatasi oleh kekuatan jasmani kita terbatas. Makin tua makin kuat atau makin lemah? Nah, betul, itu harus kita sadari. Namun ada satu ayat, manusia jasmani makin merosot, betul, keriput dan lain sebagainya, semua. Namun manusia batinnya harus berkembang, bertumbuh. Nah itu, jadi usia boleh tua, roh makin muda, gitu loh. Ya, bukan jiwa kita muda seperti anak-anak lagi. Roh kita yang makin muda. Amin. Roh kita yang makin bergelora. Itu poinnya yang Tuhan mau. Ini. Bermegah atas kelemahanku, akui aku lemah, aku manusia terbatas, aku penuh kekurangan. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna terjadi. Dia yang menyempurnakan. Ya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Apa yang dialami Ibu Ita? Sakit ketika dipukul, ditendang. Tapi kasih karunia Allah yang diberikan oleh Tuhan kepada Bu Ita yang membuat dia bisa bertahan. Saya juga pernah konseling 37 tahun dia hanya dijadikan boneka oleh suaminya. 37 tahun. Bahkan suaminya bawa selingkuhan di rumah. Bahaya. Kenapa? Apa yang membuat dia kuat? Sampai akhirnya Tuhan membela dia. Kenapa harus nunggu 37 tahun? Ya, ketika ditangkap suaminya, masuk di penjara, dan polisi mengatakan, panggil suami, panggil istri. Gak usah Pak, saya jaminannya ini akses saya gak butuh itu. Saya butuh tanda tangan istri. Loh Pak, ini lebih dari itu. Pembelaan tuh, karena selama 37 tahun dia, ya KDRT-nya gak sebanyak Bu Ita, tapi sangat amat menyakitkan. 37 tahun bukan waktu yang pendek. Amin. Ya, dan Tuhan akhirnya memenangkan dia. Suaminya tunduk, suaminya minta maaf. Karena sampai kapanpun aku tidak akan minta maaf. Ternyata kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang beracara, tidak ada yang mustahil. Seperti yang tadi Bu Ita katakan juga. Udah gak mungkin ini, udah cerai aja. Ini gak ada, mohon maaf ini Pak Albert ya, ini laki-laki ini gak ada satu kebaikannya. Nah untuk apa aku pertahankan? Itu yang sering saya. Tinggalin aja, cari lagi yang lain, antri banyak. Lu punya duit ya kan? Betul gak? Tapi Tuhan gak begitu. Tuhan mau ini tadi bertahan. Ya sampai waktunya dia bekerja, waktunya dia menolong. Amin. Ya, ini intinya. Itu di belakang ada orang yang tua.
Tolong di belakang itu. Mau masuk atau gimana? Pak Ugo, tolong Pak Ugo atau Paris. Nah, supaya Kristus turun menaungi aku. Ya, ini kuncinya. 2 Korintus 12 ayat 19. Amin saudara. Ya, oke, kita lanjutkan. Wah, saya pikir siapa ya? Masuk aja Sen. Oke. Pengharapan kekal. Ini yang ketiga. Makna ketiga, kita punya pengharapan kekal. Betul nggak? Kekal berarti bukan sementara. Bukan pengharapan dari dunia ini. Ini yang ayat terakhir. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati. Jadi kasih karunia itu dicurahkan ke dalam hatinya Ibu Ita, sehingga dia mampu bertahan. Dan dia akhirnya memiliki pengharapan suatu saat, betul ya, pasti gitu, suamiku akan berubah, betul ya, itu pengharapan. Meskipun yang kita lihat nggak mungkin, betul nggak? Lah hampir tiap hari kena bogem, gimana kita bisa berubah? Dan itu langsung ya, tidak pelan-pelan, langsung seketika, betul. Oke, itu cara Tuhan. Demikian juga orang yang addicted dengan pornografi, addicted dengan rokok, itu ketika Tuhan jamah, langsung seketika dia berhenti, tidak mau rokok lagi. Itu keajaiban. Padahal 38 tahun dari kecil dia ngerokok. Ya, Bang Romi juga yang pernah di sini. Berhenti total Bang Nen, langsung nggak suka rokok. Bau asapnya enak. Masuk akal nggak? Selama 38. Jadi kita belajar pola kerja Tuhan dan cara bagaimana Tuhan bekerja. Hilang lenyap. Amin. Ya, buktinya kebiasaan judi hilang. Mohon maaf Pak Albert, ketika kalau ditawari temen nih ya, ini kita joke ya Pak ya. Pak Albert, ayo dong, gua nggak punya duit, gua udah ngetinggalin, gua bayarin. Minum gratis, ke karaoke gratis, mau nggak Pak? Yakin? Hah? Pak, gua transferin nih duitnya, tenang. Ini ujian iman, iblis itu akan mencari celah, betul ya? Maka pasangan itu jangan sampai ada celah kebuka sedikit pun. Iblis tahu. Kita minta Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Ya, ini bersekutu. Jadi Roh Kudus telah dikaruniakan kepada di dalam hati, itu tempat wadah di mana Allah mencurahkan kasih. Hati kita harus dilembutkan. Hati yang keras tidak mungkin mendengar, betul nggak? Maka Pak Albert tadi katakan saya nggak kenal Tuhan, betul, karena selama ini hatinya keras. Hanya hati yang lembut yang bisa menerima firman. Pesan Tuhan bisa kita tangkap, kita terima kalau hati kita lembut, ya kan? Maka Tuhan mengatakan pikulaku yang kupasan dan belajarlah kepadaku, itu renungan firman. Sebab apa? Aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan itu rahasianya. Jadi kita harus melembutkan hati dulu untuk bisa menangkap, mengerti kebenaran firman. Baru kita bisa menerima seperti yang dialami Bu Ita. Kalau dipikir-pikir keluarga juga mungkin tinggalin aja, betul nggak? Mohon maaf, kamu menikah dengan manusia atau siapa ya kan yang terus tiap hari ya, tapi Tuhan sayang dengan Pak Albert dan Ibu Ita, demikian juga Tuhan. Amin. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin saudara ya. Jadi ini 3 makna dari bagaimana kita untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Itu langkah-langkahnya. Segera kita persiapkan. Kemarin minggu lalu mempelai Kristus, bagaimana sudah siap gak kita menjadi mempelainya, betul gak? Supaya ketika kita diundang di pesta pernikahan, pintu gerbang terbuka, invitation undangan itu juga kita terima, amin. Dan kita akan disatukan secara sempurna dan ilahi bersama dengan Kristus di surga, amin. Kita nyanyi satu lagu. Haleluya.